Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Ilahi dengan NIM 2311043. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang algoritma multilayer perceptron, atau lebih tepatnya kita akan membahas matematika yang ada di balik proses tersebut. Nah, sesuai dengan judul video ini yaitu tentang matematika feedward neural network, jaringan syarat tiruan. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana proses feed forward bekerja pada neural network. Untuk pembahasan multilayer perceptron ini nantinya akan dibagi ke beberapa sesi video. Nah, pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan fokus pada bagaimana proses feed forward terjadi, yaitu bagaimana data masuk dari input layer sampai menghasilkan output. Nah, sedangkan pada video berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang proses back propagation, yaitu proses pembelajaran dari neural network untuk memperbaiki bobot berdasarkan error. Nah, langsung saja di sini feed forward adalah proses mengalirkan data dari input layer ke hidden layer dan ke output layer. Nah, tujuannya untuk yang pertama mengolah data masukan, yang kedua menghasilkan prediksi atau output, dan menjadi tahap awal sebelum proses pembelajaran back propagation. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur neural network. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur neural network yang digunakan. Nah, di sini ada 3 buah input, yaitu yang pertama X1, X2, dan X3. Nah, di sini ada 2 neuron pada hidden layer-nya. Di sini ada 2 neuron di hidden layer-nya dan ada 1 neuron pada output layer. Nah, di sini proses feed forward dimulai dari input layer, di sini dari input layer ini, lalu diteruskan menuju hidden layer, dari input layer menuju hidden layer, lalu diteruskan ke output layer. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk tujuan utama dari proses ini adalah menghasilkan prediksi awal dari neural network. Nah, selanjutnya yaitu ada proses input ke hidden layer. Nah, input di sini ada input. Sekarang kita lihat bagaimana proses input masuk ke hidden layer. Nah, ketika X1 masuk ke jaringan, X1 ini masuk ke jaringan, maka X1 akan dikalikan dengan bobot masing-masing neuron pada hidden layer. Artinya X1 dikalikan dengan W11, lalu X1 juga dikalikan dengan W21. Di sini ada keterangannya ya teman-teman. Untuk angka pertama itu neuron dan angka kedua yaitu input. Angka pertama pada bobot menunjukkan neuron tujuan, angka kedua menunjukkan input asal. Jadi W11 itu berarti bobot untuk neuron pertama dari input pertama, sedangkan W21 itu berarti bobot untuk neuron kedua dari input pertama. Karena terdapat 2 neuron hidden layer, 2 neuron di sini, 2 neuron hidden layer, maka satu input akan memiliki 2 bobot yang berbeda. Selanjutnya di sini untuk input kedua yaitu X2. X2 juga akan masuk ke kedua neuron hidden layer. Di sini kedua neuron hidden layer. Nah, maka X2 dikalikan dengan W12, X2 dikalikan dengan W12, dan X2 dikalikan dengan W22. Jadi artinya setiap neuron hidden layer memiliki bobot sendiri-sendiri terhadap setiap input. Selanjutnya begitu juga dengan input ketiga yaitu X3 ya teman-teman. X3 akan dikalikan dengan W13 untuk neuron pertama dan W12
W23 untuk neuron kedua. Jadi masing-masing input X1, X2, dan X3 ini akan dikalikan dengan 2 bobot karena masuk ke 2 neuron hidden layer. Selanjutnya yaitu setelah semua input sudah dikalikan dengan bobot masing-masing, maka langkah berikutnya adalah menghitung output neuron pertama. Untuk menghitung output neuron pertama, di sini rumusnya ada output 1 atau O1 sama dengan F di dalam kurung X1 dikali W11 ditambah X2 dikali W12 tambah X3 dikali W13. Keterangannya di sini F itu artinya fungsi aktivasi dan hasil penjumlahan di proses fungsi aktivasi. Jadi artinya di sini X1 ini dikalikan W11, X2 dikalikan W12, X3 dikalikan W13. Sini ya. Lalu semua dijumlahkan kemudian diproses menggunakan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi dilambangkan dengan huruf F. Sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Untuk fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu untuk neuron kedua prosesnya sama. Kita menghitung output hidden layer juga. Untuk neuron keduanya prosesnya juga sama, untuk rumusnya juga sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita X1 output 2 X1 dikalikan F output 2 sama dengan F dalam kurung dikalikan X1 dikalikan W21 ditambah X2 dikalikan W22 ditambah X3 dikalikan W23. Kemudian hasilnya di sini kita jumlahkan dan dimasukkan ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan output neuron yang kedua. Selanjutnya yaitu jadi hidden layer ini menghasilkan 2 output layer. Jadi hidden layer ini menghasilkan 2 output layer. 01 di sini 01 dan maksud saya O1 output 1 dan output 2. Kedua output ini nantinya akan diteruskan ke output layer. Pada tahap ini neural network sudah mulai membentuk representasi pola dari data masukan. Nah, sudah membentuk pola teman-teman di sini output 1, output 2 sama dengan F dalam kurung X1 X1, X2, X3 dikali W11 di sini ya teman-teman. Keuntungannya di sini perhitungan lebih cepat, efisien untuk data besar, mudah diimplementasikan pada program. Selanjutnya yaitu kalau kita lihat lebih dalam, proses feed forward ini sebenarnya adalah proses perkalian matriks ya teman-teman. Output hidden layer dapat dipresentasikan sebagai perkalian antara vektor input dan matriks bobot. Konsep ini, vektor input dan matriks bobot. Nah, konsep ini sangat penting dalam neural network modern karena membuat perhitungan lebih cepat, efisien untuk data besar, dan mudah diimplementasikan dalam program. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan output pertama dilakukan perkalian antara kolom dan baris matriks. Misalnya X1 dikalikan W11, X2 dikalikan W12, X3 dikalikan W13. Kemudian seluruh hasil dijumlahkan untuk menghasilkan output pertama. Begitu juga untuk output kedua, W21 dikalikan W21, W22, W23. Selanjutnya output dari hidden layer akan dikirim ke output layer. Nah, di sini output 1 dikalikan dengan bobot W output 1 dan output 2 dikalikan dengan W output 2. Maaf teman-teman, nah di sini ya. Di sini ada rumusnya juga teman-teman.
Y aksen atau Y prediksi sama dengan F, Y pred sama dengan F dalam kurung output 1 dikali W01 ditambah output 2 dikali W02. Di sini juga ada rumusnya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya pada tampilan layar. Di sini Y aksen sama dengan F01 output 1 output 2 dikali W output 1 W output 2. Nah, selanjutnya yaitu rumus 2 perseptron. Nah, untuk rumus output pertama, untuk mendapatkan output pertama digunakan rumus berikut. Y aksen ini, Y1 aksen di sini, F di dalam kurung output 1 dikali W output 11 ditambah output 2 dikali W output 12 Y. Selanjutnya artinya output hidden layer pertama dikalikan bobot pertama, output hidden layer kedua dikalikan bobot kedua. Nah, lalu dijumlahkan. Untuk rumus output kedua, untuk output kedua digunakan rumus berikut ya teman-teman di sini. Nah, Y2 aksen Y2 atau Y2 pred sama dengan F dalam kurung output 1 kali W output 21 ditambah output dikali W output 22. Nah, di sini konsepnya sama ya teman-teman, hanya bobotnya berbeda karena neuron output kedua memiliki parameter sendiri. Ini sudah aja penjelasannya. Hidden layer menghasilkan dua output 1, output 2. Kedua output masuk ke dua neuron output. Masing-masing neuron memiliki bobot berbeda. Neuron output pertama W11, W12 dan neuron output kedua W21, W22. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi, rumusnya sama ya teman-teman di sini. Nah, untuk rumus output pertama Y1 aksen, rumus output kedua. Nah, untuk penjelasannya di sini, Y1 aksen ini hasil prediksi neuron pertama, Y2 aksen ini hasil prediksi neuron kedua. Output hidden layer dikalikan bobot masing-masing, hasil dijumlahkan lalu diproses fungsi aktivasi. Selanjutnya yaitu kita menghitung error narasi. Nah, setelah neural network menghasilkan prediksi, langkah berikutnya adalah kita menghitung error. Nah, error digunakan untuk mengetahui selisih prediksi dan target. Nah, rumusnya yaitu error sama dengan Y aktual dikurang Y pred atau Y prediksi. Nah, keterangannya di sini sudah ada. Nah, Y itu target sebenarnya, Y pred ini atau Y ini hasil prediksi. Nah, semakin kecil error maka modelnya semakin baik. Nah, misalnya di sini Y1 adalah target sebenarnya, sedangkan Y1 aksen ini adalah hasil prediksi. Nah, jika hasil prediksi berbeda dengan target, maka akan muncul error. Baik, selanjutnya yaitu saya jelaskan error ini sangat penting karena nantinya digunakan pada proses back propagation. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki bobot agar prediksi berikutnya menjadi lebih akurat. Jadi,
forward ini digunakan untuk menghasilkan prediksi, sedangkan back propagation digunakan untuk belajar dari kesalahan. Nah, adapun konsep penting yang harus dipahami yaitu untuk memahami multi-layer perceptron secara mendalam, ada beberapa konsep yang harus dipahami. Yang pertama yaitu vektor, matriks, perkalian matriks, array 2 dimensi, dan fungsi aktivasi. Karena seluruh proses neural network sebenarnya sangat erat kaitannya dengan operasi matriks ya teman-teman. Selanjutnya, di sini pada video ini teman-teman bias memang belum dimasukkan ke dalam perhitungan. Tadi kita di sini di rumus ini tidak ada bias ya teman-teman, memang belum dimasukkan perhitungan bias memang belum dimasukkan ke dalam perhitungan secara detail karena fokus utama pembahasan kali ini adalah memperlihatkan bahwa feed forward merupakan operasi perkalian matriks. Nantinya bias akan ditambahkan setelah proses perkalian matriks selesai dan sebelum masuk ke fungsi aktivasi. Nah, kesimpulannya yaitu feed forward adalah proses mengalirkan data dari input layer menuju output layer. Setiap input layer dikalikan dengan bobot hasilnya dijumlahkan lalu diproses menggunakan fungsi aktivasi. Nah, seluruh proses ini sebenarnya merupakan operasi perkalian matriks. Setelah output diperoleh, dihitung error untuk mengetahui berapa baik hasil prediksi model. Error tersebut nantinya digunakan pada proses back propagation untuk memperbaiki bobot neural networks. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana matematika di balik multilayer perceptron bekerja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.